teman-teman, balik lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke tutorial press lagi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit sendiri alat pressannya, silakan klik tulisan di atas video ini atau nanti kita cantumkan di deskripsi. Jadi di situ udah kita terangkan, kalau proses pembuatannya nggak kita terangkan ya teman-teman ya. Jadi hanya penjelasan aja. Kalau untuk alat mendukungnya itu kreasi teman-teman sendiri, gampangnya teman-teman, mudahnya teman-teman dalam bekerjanya ya nanti. Oke, sekarang kita ke pengepresan di segitiga Mio karbu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini lumayan parah, jadi nggak terlalu parah banget ya. Nah, di bagian asnya sudah bengkok, jadi ini posisi ban depan ini sudah mundur ya, mundur ke belakang dan mengenai di bagian dashboard ya teman-teman ya. Jadi untuk awal yang kita press di bagian asnya dulu ya teman-teman ya. Asnya ini kan bengkok ke arah kiri, jadi kita tegakkan dulu ya teman-teman ya. Baru nanti di bagian asoknya pasti agak miring juga teman-teman. Oke, kita press dulu. Oke, kita gunakan plat yang seperti ini ya. Siswa lah paling ya. Ya, siswa paling deh. Iya. Nah, lihat, ya lihat pergerakan ini ya teman-teman. Yang kok tak kabari wonge wae. Iya. Oke, untuk nyenternya kita gunakan Sigmat ya. Kita ratain di bagian bawah yang alas dari komsir ya teman-teman. Pas itu kan dia rata ataupun sejajar. Kita ambil tengah, lalu kita lihat bagian atas. Nah, kita lihat di bagian atas masih kurang ya teman-teman. Nah, masih kurang, tarik lagi, masih kurang ke kanan ya. Oke, sekarang kita press lagi. Oke, kita ukur lagi teman-teman untuk senternya ya. Jadi bawah ini kita posisikan tengah menggunakan Sigmat, lalu kita tarik ke bagian atas, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini sudah rata ya, udah sejajar, udah sejajar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang kanan kirinya teman-teman. Jadi kalau yang ini kan maju mundurnya, sekarang kita yang ke kanan kirinya, kita lihat tiangnya ini bengkok juga nggak. Nah, jadi nanti kita gunakan Sigmat lagi, kita ambil di bagian ujung sini aja teman-teman ya. Ujung yang bagian belakang, jangan yang depan ya. Kita ambil di bagian belakang, sama juga yang di sebelahnya juga bagian belakang. Dan patokannya nanti kita nggak usah terlalu ujung, kita ambil yang di bagian sini aja teman-teman. Nah, itu udah cukup mewakili ya. Takutnya yang ujung ini kan karena masuknya setang, yang ditakutkan ketika setang tertekan atau kena benturan, ini juga ikut bengkok teman-teman. Jadi bengkok di sini dan di sini kan beda. Sedangkan di sini udah center nih. Nah, di sininya bengkok, nanti itu bisa kita press lagi ya kalau seandainya memang di bagian sini bengkok. Sepertinya tadi udah kita ukur menggunakan Sigmat, lurus ya teman-teman ya, tegak, nggak ada bengkok ataupun geser kanan kirinya. Oke, jadi kita tempatkan di bagian sini, lalu kita ukur ya, kita tempatkan biar nanti terlihat dia ini bergeser atau enggak. Kita posisikan dulu. Nah, kita pasin aja di sini teman-teman. Nah, ya di bagian ujung sini ya.
Oke, kita ke sebelahnya. Sebelahnya kita lihat, tuh jauh teman-teman. Nah tuh jauh ya. Nah sedangkan yang sebelahnya itu pas ataupun press. Nah press berarti si tiang ini ataupun as ini masih kurang bergeser ke kanan ya, kanan di hadapan kita. Oke, kita press dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian tiangnya ya. Tadi kan masih kurang bergeser ke kanan ya teman-teman ya. Jadi ini kita press naik supaya nanti kan tiangnya bergeser ke kanan. Kita gunakan baut yang seperti ini yang bisa kita setel ya teman-teman. Nah, kita letakkan di bagian ujung tabung shocknya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tekan dia nggak asoknya yang ketekan ya. Nah, bisa teman-teman lihat pergerakan segitiganya ya. Oke, kita cek lagi. Kita ukur lagi ya teman-teman. Kita ambil di bagian dasarnya yang paling bawah tadi. Aduh, kita ukur agak sedikit jauh ya biar teman-teman melihatnya. Lalu kita ukur. Oke, sekian. Dan di bagian sebelah kirinya. Nah, ini udah sama teman-teman. Sekarang kita tes ya. Kita lebih dekatkan lagi. Ini kita ukur. Nah di sini ya teman-teman ya. Oke, bisa lihat ya. Dan di bagian sebelahnya. Nah, oke udah sama ya teman-teman. Dan kalau kita tarik lurus menggunakan sigmat ataupun kita sejajarin ambil tengah ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kita ambil tengahnya. Oke, jadi sama, udah lurus juga. Oke, jadi untuk di bagian tiangnya ataupun as segitiga ini sudah center ya teman-teman, baik yang maju mundur ataupun kiri kanan sudah presisi. Dan selanjutnya kita fokus di bagian shocknya ya teman-teman ya. Pasti ini juga agak sedikit miring ya. Jadi kita letakkan dulu di atas kaca seperti biasanya ya teman-teman. Teman-teman, ini udah kita taruh di atas kaca ya, dan kacanya tebelnya lumayan tebel teman-teman, 12 mili. Kalau teman-teman biasa naruh kaca di atas seperti etalase itu, jadi harus hati-hati ya teman-teman, karena saya pernah ngalamin kalau kaca di atas etalase itu kadang dia mau miring, karena biasanya kan ukuran 5 ataupun 8 mili ya teman-teman ya, kaca bagian atas etalase itu ya. Jadi biasanya itu masih mau nyolong, masih mau miring dia ataupun ngelengkung dia kacanya. Makanya kita gunakan kaca yang ukuran tebal 12 mili. Jadi ya bisa teman-teman lihat sendirilah kaca itu lurus atau enggaknya. Jadi hanya perhatikan aja ya buat teman-teman, himbauan. Dan untuk asnya juga kalau bisa teman-teman perhatikan juga asnya ini bengkok atau enggak. Kalau cara amannya teman-teman, kalau ada stok as baru, gunakan aja as baru dulu untuk ngemalnya ya ataupun untuk ngukurnya. Dan landasan bawahnya ini, landasan bawah segitiga, kita cari dudukan baut yang ada 2 buah ini ya teman-teman ya. Jadi supaya dia bisa imbang. Nah ini udah kita taruh di atas kaca. Jadi yang kita sejajarkan yang di bagian segitiganya ya. Nah ini udah sejajar. Nah sekarang kita lihat goyang atau enggak. Nah ini goyang. Nah berarti ini kan shock ini agak ke atas ya. Jadi nanti kita turunkan lagi teman-teman. Nah jadi nanti kalau kita balik seperti ini, berarti ini kita naikin ya. Oke, kita press dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini posisinya sudah kita balik. Jadi yang sana tadi udah kita tukar ke sini, berarti ini kita naikkan ke atas ya. Karena kan yang sebelah sana tadi turun, kita putar, berarti otomatis ini harus kita tarik ke atas. Oke, sekarang langsung kita press ya.
Oke, coba kita taruh lagi ya di atas kaca. Kita taruh di atas kaca lagi ya, lalu kita ukur adakah goyangan. Oke, udah aman ya teman-teman. Ini juga udah nggak goyang-goyang, berarti sudah presisi ya. Oke, jadi belum cukup sampai di situ, dan sekarang kita ukur di bagian kerenggangan ataupun jarak asoknya ini ya. Takutnya dia agak sedikit ngingkup ataupun melebar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ukur jaraknya ataupun kerenggangannya. Masih menggunakan Sigmat lagi teman-teman. Nah, jadi sok ini lebih rapet ya ataupun mengingkup, dia nggak melebar melainkan ke dalam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dia rapet, nggak ada selah ya. Sedangkan di bagian sini jedanya lumayan banyak oblak ya. Nah, kalau di sini kan nggak presisi. Tuh ya. Berarti ini kita tarik keluar ya teman-teman, yang kita press tadi, yang kita press kan sebelah kanan ya teman-teman. Berarti ini kita tarik keluar. Oke. Jadi kita press dulu seperti apa pengepresannya ya. Bagian tengah-tengah segitiganya kita ganjel ya teman-teman. Jadi nanti ketika ini kita naikkan, di bagian segitiganya nggak ngikut bergerak, jadi hanya di bagian asoknya aja ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya jarak renggangannya. Kita lepas aja ya untuk memastikannya teman-teman. Oke, sekarang kita ukur lagi jaraknya dari bawah dulu ya teman-teman. Kalau ini kepekaan teman-teman sendiri ya, feelingnya ya, kira-kira sudah atau belum. Nah, di sini sudah jaraknya sudah sama ya antara sini dengan sini. Jadi kalau dia di sini masih ada rapat, otomatis kan semakin ke bawah dia rapatnya itu semakin rapat sekali teman-teman. Nah, nanti kita masukin bannya malah semakin susah. Oke, selanjutnya kita taruh di atas kaca lagi. Dia masih goyang lagi, nggak, takutnya dia berubah ya ketika kita renggangkan di bagian asoknya ini. Nah, kita taruh, ini aman teman-teman ya, nggak ada goyangan lagi, berarti sudah sempurna ya, sudah good. Oke, jadi di bagian pengepresan segitiga Mio Sporty sudah sempurna ya. Jadi ini tutorial yang mungkin kalau saya bilang agak detail juga ya, karena kan di bagian asoknya juga di bagian as G3-nya sudah bengkok sana sini ya, depan ke belakang, dan dia bergeser ke kanan kalau kita dari motornya ya, kalau motornya kita naikin. Dan di bagian asoknya yang sebelah kanan ya, yang tadi ya yang berubah. Oke, mungkin seperti itu aja tutorial ataupun pengepresan di segitiga Mio. Jadi saya buatkan tutorial seperti ini barangkali ataupun siapa tahu teman-teman, khususnya teman-teman mekanik ya, yang nyoba-nyoba buat presan sendiri ataupun ngelihat video yang video sebelumnya dari saya teman-teman ya, tentang perakitan alat press. Nah, ini hanya sebagai apa ya teman-teman, kalau dibilang bukan patokan. Jadi kalau untuk pengepresannya ataupun alat-alatnya itu tetap kreasi teman-teman sendiri ya, seperti alat-alatnya. Jadi nyamannya teman-teman sendiri, cara kerja teman-teman sendiri itu nyamannya seperti apa. Jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon dikritik ya di kolom komentar teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Barangkali ada jurus ataupun cara yang lebih praktis lagi ya, monggo di share ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video lainnya ya teman-teman sampai habis tentang seputar otomotif sepeda motor. Dan kalaupun bermanfaat ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya, lalu teman-teman klik lagi yang semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya ya. Dan jangan lupa di share ke medsos teman-teman semua, baik itu WhatsApp ataupun di Facebook ya teman-teman. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.